Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Yunus dari akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Berikut tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan suatu periode. Kemudian komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan itu terbagi atas 5. Yang pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, yang ketiga, laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berikut contoh studi kasus pada bengkel Amir, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian di mana kas di debit 100 juta, piutang usaha di debit 2 juta, perlengkapan kantor di debit 5 juta, perlengkapan bengkel di debit 15 juta, sewa dibayar di muka di debit 30 juta, gedung di debit 30 juta, akumulasi penyusutan gedung kredit 5 juta, peralatan bengkel di debit 205 juta, akumulasi penyusutan peralatan bengkel di kredit 10 juta, utang usaha di kredit 12 juta, pinjaman bank di kredit 20 juta, modal Amir di kredit 80 juta, Prive di debit 1 juta, pendapatan jasa di kredit 306 juta 750 ribu, beban gaji pegawai di debit 20 juta, beban listrik, air, dan telepon di debit 20 juta, beban lain-lain di debit 5 juta, beban iklan di debit 750 ribu, total di debit yaitu 433 juta 750 ribu, dan di kredit juga 433 juta 750 ribu. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian di samping, maka bengkel Amir perlu membuat yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan neraca, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Baik, kita akan menyelesaikan contoh studi kasus pada laporan laba rugi. Terlebih dahulu, sebelum kita menyelesaikan contoh studi kasus, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Selain itu, untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian fungsi yaitu laporan laba rugi membantu pemilik bisnis memutuskan apakah mereka dapat menghasilkan laba dengan meningkatkan pendapatan dengan mengurangi biaya atau keduanya.
Siapa yang menggunakan laporan laba rugi? Yang menggunakan laporan laba rugi yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri yang pertama manajer, yaitu melakukan pengambilan keputusan tersebut membutuhkan pengetahuan rinci tentang keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu karyawan, membantu mereka menilai apakah perusahaan dalam kondisi baik atau sudah waktunya untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga pemilik bisnis, yaitu mengevaluasi apakah investasi mereka aman dan apakah perusahaan memberikan pengembalian uang yang dapat diterima. Yang berikut pihak eksternal. Yang pertama regulator, yaitu jika Anda adalah perusahaan publik, Anda harus mengirimkan salinan pernyataan Anda kepada otoritas terkait. Yang kedua investor luar, yaitu seperti pemberian pinjaman, pemegang saham, dan pemodal ventura ingin meninjau pernyataan Anda sebelum mereka memberi pendanaan kepada Anda. Yang ketiga kreditur, yaitu jika Anda berhutang atau Anda lambat membayar tagihan Anda, kreditur Anda mungkin ingin memeriksa ulang laporan Anda. Berikut jenis laporan laba rugi. Jenis laporan laba rugi ini terbagi atas dua. Yang pertama single step. Format ini memiliki satu bagian untuk pendapatan dan satu lagi untuk pengeluaran. Setiap bagian dapat berisi beberapa item baris. Total pendapatan dan pengeluaran tercantum di akhir masing-masing bagian. Laba bersih dihitung sebagai total pendapatan dikurangi total biaya, dilaporkan di akhir laporan. Single step mengacu pada fakta bahwa hanya diperlukan satu pengurangan untuk menghitung laba bersih. Berikut yang kedua, multiple step. Laporan laba rugi multi-step ini atau bertahap disusun menjadi bagian terpisah untuk aktivitas operasi dan non-operasional. Setiap bagian mencantumkan pendapatan dan pengeluaran terkait. Laporan laba rugi multiple step juga menyediakan subtotal perantara dalam setiap bagian. Misalnya, bagian aktivitas operasi biasanya mencakup subtotal seperti harga pokok penjualan dan laba kotor. Baik, kita masuk pada penyelesaian studi kasus Bengkel Amir pada laporan laba rugi, yaitu pada pendapatan terdiri pendapatan jasa sebesar 306.750.000. Kemudian beban yaitu terdiri beban gaji pegawai 20 juta rupiah, beban listrik air telepon 20 juta rupiah, beban rupa-rupa 5 juta rupiah, beban iklan 700 rupiah, yaitu kemudian total beban itu dijumlahkan menjadi 45.750.000. Untuk mendapatkan laba bersih yaitu pendapatan dikurang dengan jumlah beban, yaitu pendapatan 306.750.000, kemudian beban 45.750.000 dikurang menjadi 261 juta rupiah, yaitu total laba bersih untuk Bengkel Amir pada laporan laba rugi yaitu 261 juta rupiah. Berikut yaitu laporan perubahan modal. Sebelum menyelesaikan studi kasus laporan perubahan modal, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih perubahan modal. Berikut pengertiannya, laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, maka modal akan bertambah. Berikut fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat membantu para investor untuk memperkirakan jumlah waktu serta ketidakpastian atas penerimaan kas atau pembagian dividen di masa depan.
Yang kedua, dapat mengetahui modal akhir yang dimiliki perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, memberikan bukti informasi yang dapat dipercaya dari penyebab perusahaan ekuitas perusahaan dalam suatu periode. Yang keempat, memberikan rangkuman dari semua aktiva pembayaran dan investasi hingga dana yang dihasilkan selama periode akuntansi. Yang kelima, memperbarui dan melengkapi perubahan modal kerja. Berikut komponen dalam laporan perubahan modal. Terdiri 10 komponen. Yang pertama, saldo pembukaan, kedua, hasil variasi kebijakan akuntansi, yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, yang keempat, saldo yang disajikan kembali, yang kelima, variasi modal saham, yang keenam, dividen, yang ketujuh, rugi atau keuntungan untuk periode tersebut, yang kedelapan, perubahan revisi cadangan, yang kesembilan, keuntungan dan kerugian tambahan, yang kesepuluh, saldo akhir. Kemudian penyelesaian studi kasus Bengkel Amir pada laporan perubahan modal per 31 Desember 2021. Modal per 1 Januari 2021, modal awal Amir 80 juta, kemudian tambahan modal pada laba per 1 Desember 2021 261 juta rupiah, prive 1 juta rupiah. Kenaikan modal yaitu 260 juta rupiah didapat dari hasil pengurangan laba per 1 Januari 2021 dan prive. Kemudian modal akhir 31 Desember 2021 yaitu 340 juta rupiah hasil dari penjumlahan 80 juta dan 260 juta rupiah, yaitu menjadi 340 juta rupiah. Berikut kita masuk pada laporan neraca. Sebelum penyelesaian studi kasus, kita akan mengetahui apa sih laporan neraca. Pengertian laporan neraca yaitu seperti namanya laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan terperinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut. Berikut komponen dalam laporan neraca, yaitu aktiva atau aset merupakan kekayaan dari perusahaan. Aktiva ini punya nilai manfaat yang besar dalam kegiatan suatu perusahaan di masa depan. Contohnya seperti mesin, gedung, kendaraan, dan lainnya. Kemudian kewajiban. Kewajiban dalam hal ini terdiri atas beberapa macam, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Akan tetapi ini sebuah utang perusahaan yang harus ditunaikan kepada pemberi pinjaman serta pihak-pihak lainnya yang terlibat. Kemudian modal. Modal di sini bisa berupa apa saja yang berasal dari pemilik perusahaan. Persamaan dasar pada laporan neraca dalam siklus akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Berikut jenis format laporan neraca. Jenis laporan neraca ini terbagi dua. Yang pertama, neraca skontrol. Neraca dengan bentuk skontrol ini adalah bentuk laporan neraca yang memisahkan antara aktiva dengan pasiva. Maksudnya adalah posisi dari aktiva akan ada di sebelah kanan dan pasiva di sebelah kiri. Ketika menggunakan neraca dengan bentuk skontrol ini, maka di sisi kanan laporan yang kamu buat dapat kamu isi dengan akun modal dan kewajiban, sementara di sisi kiri diisi dengan akun yang masuk sebagai kategori dari aktiva perusahaan. Kemudian yang kedua, neraca stafel. Bentuk laporan neraca yang memanjang ke bawah dan saldo ada di bagian samping dari kolom debit dan kredit. Kemudian aktiva dari perusahaan terdiri dari aktiva lancar dan aktiva jangka panjang. Semua jenis aktiva yang ada pada laporan neraca bentuk stafel ini ada pada bagian sisi kiri.
Aset lancar contohnya kas, surat berharga, piutang, bahan persediaan, dan lainnya. Aset jangka panjang contoh investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Berikut penyelesaian studi kasus Bengkel Amir pada neraca per 31 Desember 2021, yaitu aktiva. Kemudian harta lancar terdiri kas 100 juta rupiah, piutang usaha 2 juta rupiah, perlengkapan kantor 5 juta rupiah, perlengkapan bengkel 15 juta rupiah, sewa dibayar di muka 30 juta rupiah. Kemudian total aktiva lancar yaitu 152 juta rupiah. Kemudian harta tetap terdiri gedung 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan gedung 5 juta rupiah, peralatan bengkel 205 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan bengkel 10 juta rupiah, total aktiva tetap yaitu 220 juta rupiah, kemudian total aktiva yaitu 372 juta rupiah didapatkan dari hasil total aktiva lancar dan total aktiva tetap, yaitu 152 juta rupiah ditambah dengan 220 juta rupiah, hasilnya yaitu 372 juta rupiah. Kemudian pada pasiva yaitu utang lancar terdiri utang usaha 12 juta rupiah dan utang bank 20 juta rupiah. Kemudian modal Amir per 31 Desember 2021 yaitu 340 juta rupiah. Total pasiva yaitu 372 juta rupiah. Hasil dari 12 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah dengan 340 juta rupiah, yaitu hasilnya 372 juta rupiah. Berikut kita masuk pada laporan arus kas. Sebelum masuk pada penyelesaian studi kasus, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih laporan arus kas. Berikut pengertiannya. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Kemudian tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Berikut jenis format laporan arus kas, yaitu terdiri dua. Yang pertama, metode langsung. Arus kas operasi disajikan sebagai daftar arus kas masuk dan keluar. Pada dasarnya, metode langsung mengurangi uang yang Anda belanjakan dari uang yang Anda terima. Metode pertama ini menyajikan laporan dalam 3 kelompok penerimaan dan pengeluaran kas, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan atau pembiayaan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung menyajikan arus kas operasi sebagai rekonsiliasi dari laba ke arus kas. Ini berarti bahwa depresiasi diperhitungkan dalam perhitungan Anda. Meskipun format laporan arus kas langsung dan tidak langsung memberikan Anda hasil akhir yang sama, penting Anda dicatat bahwa Dewan Standar Akuntansi Internasional IASB menyukai metode langsung karena memberikan informasi yang lebih berguna.
Berikut elemen dalam laporan arus kas, yaitu terdiri atas 3. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang termaksud dalam arus kas operasional adalah pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai, penerimaan bunga, pembayaran pajak, dan pengeluaran lain yang masih relevan. Yang kedua, aktivitas investasi. Arus kas ini dikembalikan dari arus kas pendanaan, di mana perusahaan justru mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Diartikan sebagai laporan yang terkait dengan aktivitas pembiayaan perusahaan, yaitu pengurangan dan penambahan modal pada periode tertentu. Berikut penyelesaian studi kasus Bengkel Amir pada laporan arus kas per 31 Desember 2021. Aktivitas operasional penerimaan kas dari pendapatan jasa sebesar Rp306.750.000. Kemudian pengeluaran kas untuk sewa dibayar di muka Rp30 juta, beban gaji Rp20 juta, beban listrik, air, telepon Rp20 juta, beban lain-lain Rp5 juta, beban iklan Rp750.000, dijumlahkan menjadi Rp75.750.000. Kemudian aktivitas investasi, pembelian peralatan bengkel sebesar Rp205 juta, pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp5 juta, pembelian perlengkapan bengkel Rp15 juta, dijumlahkan menjadi Rp225 juta. Kemudian aktivitas pendanaan, penerimaan kas dari modal sebesar Rp80 juta, kemudian pengeluaran kas untuk bribe Rp1 juta, kemudian arus kas aktivitas pendanaan hasilnya Rp79 juta, itu hasil pengurangan dari Rp80 juta dikurang dengan Rp1 juta. Berikut kita masuk pada catatan atas laporan keuangan. Sebelum mengetahui penyelesaian studi kasus pada catatan atas laporan keuangan, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih catatan atas laporan keuangan. Berikut pengertiannya, catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukan hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka yang disebut public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Berikut fungsi. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Berikut penyelesaian studi kasus Bengkel Amir pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, metode akuntansi. Metode akuntansi yang digunakan adalah menggunakan cash basic. Yang kedua, standar akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik. Yang ketiga, kas dan setara kas. Kas dan setara kas perusahaan meliputi kas tunai dan kas yang ada di bank perusahaan. Yang keempat, piutang usaha. Piutang usaha adalah kumpulan dari transaksi atau aktivitas operasional perusahaan berupa penjualan persediaan yang dilakukan dengan memberi termin pembayaran. Yang kelima, perlengkapan. Perlengkapan adalah kumpulan harta berwujud perusahaan yang memiliki sifat lancar dan memiliki bentuk dan manfaat yang dapat habis dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang keenam, hutang usaha. Hutang usaha adalah kumpulan transaksi atau aktivitas operasional perusahaan berupa pembelian persediaan yang dilakukan dengan mendapat termin pembayaran, baik dengan cara melakukan pengajuan atau keistimewaan yang diberikan oleh supplier. Sekian pembahasan materi tentang laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.